Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ketiga. Penulis M.A. Salmun. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ternyata banyak lagi isinya: kopi, gula, garam, dendeng, minyak kelapa 2 botol, bumbu-bumbu, dan banyak lagi barang-barang kebutuhan lainnya. Di antaranya ada peti serutu yang ditutup rapi dengan plester dan diberi tanda hati-hati. Apakah persediaan itu ada hubungannya dengan firasat ibu ayah yang tidak lama sesudah itu terpaksa bercerai dengan anak-anaknya? Mulyadi tidak mengetahui, tetapi mungkin demikian. Setelah stand gunnya dipasang kembali dan siap untuk ditembakkan, baru ia merasa hatinya lega. Dibukanya hati-hati peti serutu yang diplester itu. Bukan kepalang terkejutnya, isinya cincin, gelang, liontin, giwang, bronze, penitih, macam-macam perhiasan dari emas, bertahtakan intan dan berlian. Menurut taksiran, harganya menurut kurs uang Jepang yang pada masa itu masih beredar, kira-kira 10 juta rupiah Jepang. Secarik surat tulisan ayah dibacanya. Edi, jika kamu menggali senjatamu, tentu peti berisi perhiasan ini kau dapati juga. Diam-diam, tanpa diketahui orang lain, selain ibumu, kumasukkan ke dalam belik peti dengan perhiasan itu dengan cara yang kebetulan dan tidak sengaja jatuh ke tanganku. Simpanlah baik-baik bersama daftarnya yang terlampir bersama ini. Semua itu hasil pengumpulan setengah paksa oleh Jepang dari para hartawan kita. Kalau masa sudah tidak bergolak lagi, kita kembalikan semua itu kepada pemiliknya, seperti yang tercantum nama dan alamatnya dalam daftarnya. Menurut firasatku, aku lebih aman kalau berpisah dengan harta karun itu. Semoga dalam tanganmu tetap aman dan dirimu sendiri dijauhkan dari membara bahaya. Dengan doa selamat ayahmu, Raden Waluya. Jadi benar sudah ada firasat pada ayah dan ibu bahwa mereka terancam dan pada suatu ketika akan berpisah dengan kami. Demikian kata Mulyadi dalam hatinya. Ia berpikir selanjutnya. Kata pepatah Sunda, manusia teh letik ringkang gede bugang. Berarti semiskin-miskin atau selaif-laif manusia kalau ia mati menjadi pentinglah artinya. Dan kematian ayahku kalau ia meninggal karena diculik atau oleh penculik tidak saja penting bagi ayah dan anak istrinya, tetapi juga bagi para pemilik harta benda yang mahal itu. Aku mesti mencari ayah dan menangkap penculiknya, mati atau hidup. Mengiang dalam telinga Mulyadi kata-kata ancaman penculik kepada ayahnya seperti dituturkan oleh Ibu Karta, bahwa ayahnya dituduh menjadi mata-mata dan dituduh menyampaikan sebuah peti berisi perhiasan yang disangkanya diteruskan ke tangan orang lain. Rupanya memang benar ada peti perhiasan yang tersangkut dalam peristiwa penculikan itu. Dan teringatlah oleh Mulyadi bahwa pada suatu ketika dalam tahun 1944, memang tentara Jepang berseru kepada bangsa Indonesia supaya membantu perjuangan Jepang dengan memberikan intan, berlian, dan emas kepada tentara mereka. Katanya perlu untuk melaksanakan kemenangan terakhir. Entah berapa ribu karat intan dan berlian dapat dikumpulkan oleh yang mengaku saudara tua dari bangsa Indonesia itu. Tidak seorang pun yang tahu, ya entah kemana dilarikannya segala benda mahal itu. Satu peti kecil ternyata terdampar ke tangan Raden Waluya dengan cara kebetulan dan tidak sengaja. Tetapi bagaimana caranya terjadi demikian? Pada waktu apa? Dari siapa? Tidak ada orang yang dapat menerangkan. Juga bagi Mulyadi menjadi teka-teki yang nyata saja menjadi ancaman bagi jiwa ayahnya.
Kebetulan ia menyimpan belik luar dari peti serutu seperti itu dipakai sebagai tempat menyimpan benda-benda kecil. Di masa sebelum perang, serutu-serutu yang baik dan halus selain dimasukkan ke dalam peti, di luarnya ditutup dengan kaleng istimewa supaya rasanya tidak rusak. Kaleng itulah dipergunakan Mulyadi. Sesudah peti itu sendiri digosok dengan vaselin yang dicampur lisol, dimasukkannya perhiasan-perhiasan itu ke dalam kaleng. Lantas sambungannya dibalut rapat-rapat dengan plester. Dari pojok dapur diambilnya belangkir atau ter. Sisa ayahnya membalur tiang kandang ayam. Disapunya kaleng yang sudah tidak dapat dimasuki air itu serapi-rapinya, tinggal memikirkan di mana akan ditanam. Teringat olehnya pernah Rayadi pada suatu waktu hendak menanam pisang di belakang rumah, tetapi tidak jadi, sebab kata ayah anak pisangnya terlalu kecil. Ia pergi ke belakang memeriksa, ternyata lubang belum diuruk kembali dan anak pisang yang hendak ditanam masih bersender pada pagar. Untung tidak mati, malah sudah agak membesar rupanya karena banyak tersiram hujan. Ditanamlah kaleng berisi perhiasan di situ jauh lebih dalam agar tidak tercapai oleh akar pisang. Lantas ditimbun, baru di atas timbunan itu ditanam pohon pisang Rayadi. Setiap orang tentu mengira bahwa semua itu ditanam pisang sewajarnya. Mustahil ada yang menduga bahwa di bawah akar pisang beberapa desimeter ke dalam ada harta karun. Petang hari setelah berganti pakaian, Mulyadi, Mang Ijan, dan beberapa penduduk kampung yang tidak mengungsi mengadakan rapat pembentukan penjaga kampung. Seperti lazimnya pada waktu itu, semua orang bersenjata, paling sedikit menyisipkan pisau atau belati di pinggang. Maklumlah, siapa tahu tiba-tiba ada serangan KNIL atau Inggris. Dengan suara bulat terbentuklah penjaga kampung, sekadar penjaga keamanan terhadap pencuri dan pencoleng saja, sebab untuk menghadapi musuh yang bersenjata api tentu tidak mampu. Tetapi ya, sebanyak-banyak rugi laba jangan dilupakan daripada tidak ada penjagaan sama sekali. Lemah-lemah lebih baik ada. Pokoknya semua penduduk bersatu hati, bersatu tekad menjaga keamanan, sekali-sekali mengontrol rumah-rumah yang kosong, yang ditinggalkan penghuninya yang telah mengungsi. Baru saja rapat pembentukan dibubarkan, tiba-tiba terdengar suara tembak-menembak menurut dugaan. Tentu di kampung Pangarang, di belakang Hotel Sapoi Homan. Sebab di hotel itu sendiri banyak perwira-perwira Inggris tinggal, dijaga oleh pasukan-pasukan Gurkha dan Inggris. Rupanya hotel ini sedang diserbu oleh pasukan-pasukan rakyat yang ingin mengusir serdadu-serdadu kolonial itu. Mulyadi dengan beberapa pemuda yang bersenjata serentak menuju Pangarang. Di jalan mereka bersua dengan beberapa pemuda lain yang setujuan. Alangkah ngerinya pemandangan. Rakyat Pangarang dan Sasak Gantung yang kampungnya sedang dilanda banjir Cikapundung dan sedang mencoba menyelamatkan diri dari bahaya air, ditembaki oleh Gurkha dan Inggris tanpa peri kemanusiaan. Bukan kepalang mendidihnya darah pemuda-pemuda kita melihat bangsanya yang tidak berdosa, tidak bersenjata, ditembaki mentah-mentah seakan-akan mereka itu binatang buruan. Serempak dan tanpa bertanya-tanya mereka dengan spontan berhasrat menghancurkan atau merebut Hotel Homan yang menjadi sumber neraka bagi penduduk Bandung itu. Sekali lagi keluar teriakan, mati atau menang, kita pasti menang. Para pemuda Ciguriang dan Kebon Cau bersedia menghantam dari sebelah barat, sedang Mulyadi dengan para pemuda Pungkur dan Kebon Kalapa akan menyerbu dari timur. Menyeberanglah mereka dari Sasak Gantung, mengambil jalan lengkong menuju jalan dalam kaung di belakang hotel. Sepanjang jalan para pemuda bertambah banyak, semua setekad maju, pantang mundur, menang atau mati. Posisi musuh amat kuat waktu itu di bagian belakang Hotel Homan, belum seperti sekarang. Banyak barikade dan tempat bersembunyi. Dari tingkat atas, mudah saja memuntahkan peluru mitraliur ke arah Cikapundung, di mana penduduk sedang bergulat dengan arus banjir. Sungguh kejam.
Posisi para pemuda amat lemah, hampir tidak ada benda untuk berlindung kecuali tembok-tembok rumah dan toko yang pada masa itu agak jarang karena berjauhan letaknya. Tidak padat rapat seperti sekarang. Dan belakang Homan pun kini sudah berlainan. Pendek kata, kalau menurut istilah kuno, kita kalah papan dalam pertempuran dahulu itu. Untung jauh lebih unggul dalam itikad perjuangan. Kita bertekad membela nusa dan bangsa sampai tetes darah terakhir dengan tidak gentar seujung rambut pun. Sebab sebagai manusia bertuhan, kita berpendirian meskipun terlingkung 1000 peluru atau 1.000.000 pedang. Kalau tidak karena kehendak ilahi, mana mungkin kita terluka. Mulyadi dengan pasukan Laskar Cipara yang dipimpin Suganda maju sedikit-sedikit menghampiri sarang mitra liur Gurkha. Tidak ada tempat berlindung atau decking yang agak aman pada ketika itu. Terpaksa dari balik tembok, lari ke balik tembok dengan tujuan dapat berlindung di bawah atau di belakang mesin. Dengan tujuan dapat berlindung di bawah atau di belakang mesin jalan yang diparkir kira-kira 10 meter dari tembok Homan sebelah timur. Dari situ ke sarang mitra liur hanya kira-kira 20 meter saja. Di seberangnya banyak serubung beton yang disedianya untuk saluran air selokan sepanjang pinggir jalan menuju ke Cikapundung. Dari tumpukan beton itu lebih mudah menembak ke jendela tingkat tinggi, tempat mitra liur kedua yang dipergunakan menembaki rakyat di hilir, rakyat yang sedang bergulat melawan banjir. Mulyadi berunding dengan para pemimpin supaya ia didecking untuk dapat menyusup ke kolong Stonewall dan kemudian melompat ke tumpukan beton saluran. Bunyi mitra liur berhenti sejenak, rupanya mereka sedang memasang untaian peluru baru. Kesempatan ini secepat kilat dipergunakan Mulyadi berlari ke kolong Stonewall. Alhamdulillah keburu juga. Baru saja ia bertiarap, mitra liur memuntahkan pelurunya ke arah Stonewall. Agak geli mendengar suara peluru mengenai gelinding Stonewall yang padat masif itu. Suaranya ganjil benar, seolah-olah bunyi genderang sumbang. Segera diketahui Mulyadi bahwa sebelah kiri sangat aman, tidak sebutir pun peluru tembus ke situ, dan orang bersikap agak tegak untuk melemparkan granat ke sarang mitra liur. Mulyadi menggeser ke sebelah kiri dan mengambil batu. Beratnya kira-kira sama dengan granat lonjong. Ia mencoba melemparkan batu itu ke sarang musuh. Itu percobaan saja untuk mengetahui sampai di mana hasil pelemparan dari situ. Tetapi Gurkha-Gurkha di sana menjadi panik. Disangkanya granat sungguhan. Mereka lari sambil berteriak karena terkejut. Kesempatan itu dipergunakan oleh beberapa orang laskar yang tangkas untuk menyeberang, menghampiri tumpukan beton. Beberapa orang berhasil, tetapi pelayan-pelayan mitra liur yang panik tadi, setelah mengetahui bahwa benda yang dilemparkan itu tidak meletus, kemudian buru-buru kembali ke pos mereka. Memang anggapan itulah yang diharapkan Mulyadi. Dengan lebih hati-hati dan terbidik, dilemparkannya granat yang sesungguhnya salah satu telur yang semalam didapatnya dari Harjadi. Sehabis mengucapkan bismillah, disambungnya, "Nah, makanlah telurmu yang terbawa ke markas kami." Ledakan hebat terdengar berbareng dengan jerit kesakitan dari para pelayan mitra liur. Kini amanlah sebelah timur, aman dari berondongnya mitra liur. Tetapi seperti kebiasaan Gurkha dan ubel-ubel, ada beberapa orang yang menembak dari atas pohon. Ini terbukti ketika laskar maju dari pohon di belakang Homan, meletus beberapa tembakan dan beberapa orang kita terdengar mengaduh. Dari tempat Mulyadi mudah sekali membidik ke salah satu penembak. Ia pun membidik sambil berkata-kata, "Ini pembalasan dari Mintarsih." Dar! Jatuhlah seorang ubel-ubel, tetapi aneh tidak sampai ke tanah. Rupanya badannya diikat erat-erat pada dahan. Ia berteriak-teriak, entah minta tolong, entah minta ampun, entah berseru kepada dewanya. Tidak ada orang kita yang mengerti. Lucu geli nampaknya, tetapi meminta rasa kasihan. Dan Mulyadi tiba-tiba merasa kasihan melihat sesama manusia bergelantung sebagai bandulan lonceng, menderita kesakitan tanpa mendapat pertolongan. Dibidiknya kepala orang itu sambil berkata,
Daripada lama menderita, engkau lebih baik segera mati ya. Dalam waktu damai, mustahil aku mau membunuh sesama manusia. Tetapi kita sedang berperang. Siapa yang sial, itu yang meninggal. Terimalah. Dar! Bungkamlah orang celaka itu. Pertunjukan yang ganjil itu pun berhenti. Rupanya peristiwa itu amat memengaruhi teman-teman ubel-ubel. Terbukti dari tergopoh-gopohnya mereka mengurai tali ikatan dan turun. Dalam gopohnya itu mereka tidak sadar bahwa pemuda-pemuda kita lebih mudah membidik dan berjatuhanlah buah kayu destar dari dahan-dahan kayu. Laskar-laskar kita jadi lebih aman menyerbu dari timur. Mitraliur yang rupanya tadinya khusus ditugaskan menembaki orang kebanjiran kini diarahkan ke jalan raya. Tetapi agak terlambat sebab Granat Mulyadi dan beberapa teman seperti telah berunding saja menuju jendela di tingkat 3 yang tingginya kira-kira 20 meter dari tanah. Hampir semua berbareng meledak, di antaranya ada yang masuk ke dalam jendela. Ini benar-benar menjadikan panik dan kalut di barisan musuh. Sebaliknya membangkitkan keberanian berlipat ganda di pihak kita. Buktinya dari semua penjuru terdengar aba-aba "Maju!" atau "Serbu! Ayo serbu!" Kurang dari 1 menit beberapa pahlawan kita telah banyak yang memanjat tembok di decking dari belakang oleh senjata api. Kurang dari 5 menit para patriot Indonesia sudah masuk ke dalam hotel, tetapi ternyata bahwa para opsir Inggris yang tinggal di situ sudah melarikan diri. Kata orang dengan kendaraan berlapis baja yang datang menjemput dari jurusan Braga. Mereka ngacir ke kota bagian utara. Yang tinggal hanya bawahan dan serdadu biasa, diantaranya kebanyakan luka berat. Dengan dijabelnya Homan, terhindarlah penduduk kampung di hilir dari tembakan tak berperi kemanusiaan. Kemudian pecah kabar bahwa banjirnya Cikapundung itu tidak wajar, artinya bukan semata-mata karena hujan November saja, tetapi kata orang, pintu air di hulu kota dibuka oleh beberapa orang yang menjadi kaki tangan Nika. Seluruh pejuang kita timbul marahnya kejadiannya tanpa menghiraukan peluru Nika atau Inggris yang menghadangnya. Sebagian dari mereka yang ditugaskan, terutama anak-anak Pangarang, Ciguriang, dan Cilentah, berbondong-bondong menuju ke hulu. Apa yang terjadi dengan kaki tangan musuh tersebut mudahlah dibayangkan kalau mengenal pepatah Sunda yang berbunyi, hutang nyawa bayar nyawa. Pergolakan dan pergolokan menjadi-jadi dengan hebatnya. Utang nyawa bayar jiwa. Malam hari Mulyadi sudah ada lagi di muka Mintarsih yang nampaknya makin sehat. Lucu kelihatannya. Pemuda menyuapkan biskuit yang dihancurkan dengan air susu, kemudian menyendoki telur setengah matang ke mulut pemudi. Semua itu berasal dari Savoy Homan yang seluruh persediaannya digedor oleh rakyat. Ada dua alasannya. Pertama, menurut paham rakyat, hal itu adalah keadilan sosial, sebab orang-orang asing yang menembak-nembak kepada rakyat makannya enak. Keju, mentega, roti, kentang, biskuit, dan lain-lain. Sedang rakyat yang ditembaki hampir-hampir tidak melihat nasi, walaupun yang hanya berpauk goreng, tahu, atau pepes oncom saja. Itu tidak adil. Adilnya, rakyat juga mesti dapat makanan enak, dan orang-orang asing boleh sekali-kali mengetahui arti lapar. Sampai di mana benarnya rasa adil mereka? Dan apakah cara-caranya mencari keadilan itu benar? Tidak hendak dipersoalkan di sini, tetapi kenyataannya tegas dan jelas, rakyat menuntut keadilan sosial. Alasan kedua, menurut paham mereka, masih bagus hotel itu tidak dibakar hangus, sebab toh akan dibuat markas Inggris. Untung para pejuang masih dapat diredakan amarahnya, tidak sampai membakar atau mengobrak-abrik hotel. Sebab sadar bahwa kota Bandung sedapat-dapatnya kembali ke tangan kita dalam keadaan utuh, untuk kemudian dapat seterusnya dipergunakan oleh Republik. Jadi Savoy Homan hanya digedor gudangnya dan diduduki saja. Mintarsih tersenyum sambil mengulum biskuit. Dunia terbalik ya Ed? Hah? Mengapa? Ya biasanya wanita menyuapi pria yang sakit, tetapi kini pria memberi makan wanita.
Sambil menyusut bibir Mintarsih dengan serbet, Mulyadi tertawa kecil yang mengandung arti amat dalam. Ya, kini kamu kusuapi. Barangkali suatu waktu kamu akan menyuapiku kalau kita sama-sama panjang umur. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.